Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 18 Desember 2024 ya. Jam 11 malam. Beberapa waktu ini kalau kita cek itu IHSG turun ya, turun banyak, tapi kita tidak masalah, kita tidak tidak terlalu melihat itu karena itu adalah pergerakan sementara ya. Yang kita fokuskan adalah untuk melihat pergerakan secara umum ke depannya, meskipun berita-berita sekarang ini nilai mata uang sedang turun ya di sekitar 16 ribuan. Kemudian ada sentimen-sentimen pajak 12% dan hal-hal lainnya yang termasuk juga naiknya Donald Trump ya. Jadi ini istilahnya saling keterkaitan, tetapi kita yakin saja bahwa yang namanya indeks saham itu akan bergerak naik dalam jangka panjang ya. Baik, kita akan kembali membahas semua fundamental saham dari laporan keuangan 3 triwulan 3 2024 ya. Kita seperti biasa akan melihat dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengandaliannya. Kembali 3 yang kita bahas yaitu Silo, Tins, dan Guna ya. Sekali lagi bahwa analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun sebagai edukasi, juga perbandingan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Karena setiap investor itu punya cara masing-masing ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini Silo ya. Sebelum kita bahas, saya ingin kembali menyampaikan bahwa saya sudah membuat playlist untuk triwulan 3 ini yang sudah saya letakkan di deskripsi. Silahkan klik di situ untuk mendapati atau melihat saham-saham yang sudah saya bahas. Kemudian saya juga mempunyai jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Kemudian jika Anda ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silahkan untuk memberikan donasinya atau mentransfer donasinya ke nomor rekening yang tertera di layar. Baik, yang pertama ini Silo ya, kita cek dulu apakah ada aksi korporasi terbaru ya. Siloam Hospital harga sekarang 3030 ya. Oke, kita beli 3030. Siloam, oke. Tadi bidang rumah sakit ya. 13 September bayar 16,68 T. Ini pemilik baru emiten RS Siloam. Ini penting ya. Coba nanti kita cek dulu. Cek ke bawah, ke close. Emiten rumah sakit PT Siloam International Hospital mengumumkan kehadiran pengendali baru yaitu perusahaan asal Singapura. Oke, berarti ini pengendali barunya perusahaan dari Singapura ya. Sebelum penyelesaian penawaran tender sukarela, Said memiliki bla 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 saham setara 10%. Setelah penyelesaian penawaran tender offer ini, maka mereka akan menjadi 55 ya. Jadi rumah sakit Siloam nanti ada pengendali baru ya. Oke. Ini berita penting ya. Ada aksi korporasi tender offer ya. Satu, mungkin ada lagi yang lain, kita cek lagi ya. Set investment tambah kepemilikan 1,5 miliar. Jadi
Ini sama ya, tapi ini beritanya 1 hari yang lalu. Ini kemarin bulan September, ini 1 hari yang lalu. Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek, Selasa 17, Investment membeli 1,4 miliar saham Silo dengan harga 2.850. Terjadi 11 November, sebulan yang lalu ya. Tujuan transaksi investasi ini status kepemilikan saham langsung ya. Saat investment mencatatkan 55,4 sama seperti tadi ya. Kita cek kabar terbaru berita. Oke. Baik. Ada lagi. Itu tadi beritanya ya, aksi korporasinya pengendalinya berubah ya. Semula mungkin dari grup Lipo ya, sekarang sudah jadinya kepemilikan dari Singapura ya. Baik, kita lanjut ke dari segi permodalan. Ini ada peningkatan ya, meningkat 1 2 3 termolannya. Tapi untuk keuntungan bersihnya ini naik kemudian turun ya. Jadi di sini ada anomali sedikit ya, dari permodalan meningkat tapi IPS ini membentuk kurva ya, naik turun, membentuk gunung ya. Untuk harga terjadi peningkatan, aset lancar ini membaik, meningkat ya. Hutang ini turun, membaik. Kemudian juga tanggungan kepada pihak ketiga juga ini menurun. Jadi simpulannya untuk valuasi ini mix, tapi untuk ketahanan perusahaan ini meningkat ya. Dari segi keuntungan bersih, triwulan 1, 2 dan 3 ini 11, di triwulan 3 ini 11,9 ya. Berarti dia ya keuntungannya masih antara 10 sampai 15. Kemudian dari segi harga sekarang kita bandingkan dengan nilai bukunya, ini sudah di PBB 4,7 ya. PBB nya 4,7 karena dia stalwart. Kemudian di sini harganya sudah terlalu tinggi. Maksimal beli pun sudah terlalu tinggi juga ya. Ini kalau kita beli sekarang ini 2, anggap 3 ya. 3 kali lebih mahal. Jadi simpulan kita adalah membeli sekarang berarti kita membelinya 3 kali lebih mahal, dan maksimal PBB yang kita kejar juga sudah terlewati. Dan pula di sini bahwa dividen payout ratio-nya hanya 21%, sehingga pada saat dikonfirmasikan dengan dividen yield-nya hanya 0,54% ya, 0,54%. Jadi simpulannya untuk sementara seperti itu. Jadi valuasinya yang mahal juga dividennya tidak mendukung ya. Dari segi ketahanan ini free cash flow-nya 12% aman. Tadi yang lain-lainnya juga aman ya. Dan ada satu ya, di sini ada terjadi peningkatan tadi karena ada tender offer ya, pengendali baru yang semula ini saham di bursa hanya 52%, karena pada saat itu kan pemiliknya memang pengendali asal. Karena ini asing yang masuk, maka memang terbaca seluruh sahamnya di bursa ini dimiliki ya, ada di bursa semua ya.
Tetapi sebenarnya kalau kita cek lebih jauh di sini, pengendali atau asingnya benar tidak melakukan trading ya, pengendalinya tidak melakukan trading ya. Tapi memang sudah persyaratan semua saham yang dari asing itu biasanya semuanya ada di bursa ya. Kemudian kepemilikan non marketnya ini berkurang, masyarakat hanya tinggal 8%. Jadi di sini kalau istilahnya bahwa di sini pengendali memang betul-betul mengendalikannya, karena yang ada di masyarakat tinggal sedikit. Kemudian untuk perbandingan asing dengan lokalnya ya, lokal hanya 25%, asing di sini 68, jadinya 93-an ya, sekitar 93 lah begitu. Jadi simpulan opini kita ya, opini akhir kita untuk perusahaan ini ya, opini kita untuk perusahaan ini ya, bahwa perusahaan ini untungnya sudah di atas 10% ya, sekitar 11 tadi, tetapi valuasinya yang masih mahal, sehingga berarti kita akan menunggu lagi ya. Di sini harganya untuk DPR nanti kita cek berikutnya ya, tapi di sini harganya sebaiknya membaik dulu ya, turun maksudnya begitu ya. Kalau kita coba istilahnya simulasi ya, berarti kalau misalnya harganya yang turun di sini, berarti ya kalau misalnya ke valuasi wajar mungkin di 760 ya, misal valuasinya jadi wajar ya. Kalau valuasinya mau murah berarti di 637. Sorry, bukan juga ya. Jadi kalau kita mengajar valuasinya wajar, jadi harganya turun ya. Oleh karena itu untuk perusahaan ini kali lagi ya, kita menunggu harganya turun menuju ke valuasi murah ya. Kalau dari data body stalwarts ini berarti kita mengharapkan harganya ini turun ke murah dulu ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kita akan membahas TINS ya, PT Timah Tbk. Kita akan coba cek dulu TINS. Harga sekarang 1115 ya. Untuk triwulan 2 ini kemarin kita tidak membahas ya. Kenapa? Karena dia termasuk di minus kemarin ya. Untuk kali ini pun ya, coba kita cek dulu berapa Oke. Kita lanjut ya di kuartal 3. Yang pertama antar 1 dengan 3 ya, ada peningkatan 855 jadi 964. Untuk IPS semula itu minus, sekarang sudah plus 73 ya. Itu harga juga meningkat, current ratio meningkat ya. Hutang ini jauh turun ya, dari 79 ke 29. Kemudian dana hutangan ke pihak ketiga juga menurun. Jadi simpulannya untuk valuasi ini terjadi peningkatan ya. Untuk ketahanan perusahaan juga meningkat. Jadi di sini ada terjadi peningkatan, sehingga yang semula ini tidak memenuhi kriteria, triwulan 1-nya ya dan 2 tidak memenuhi kriteria, di triwulan 3 dia memenuhi
kriteria. Kita lanjut ke pembahasan tadi ya, TINS ya. 1115 apa sudah saya ubah tadi? Sudah. Oke. Beritanya 2023 5 November, lama emiten melonjak. Laba positif sebesar 908 triliun. Oke. Triwulan 3 meningkat 169%. Oke. TINS ambisius, target harga sahamnya baru ini lewat ya. Baik. Secara aktif tidak ada ya, cuma kabar-kabar saja di situ tadi ya. Yang pertama keuntungannya ini di triwulan 1 minus, triwulan 3 7,61. Sudah meningkat tetapi masih di bawah dari yang kita targetkan ya. Untuk harga dibandingkan PBB-nya ini ya, PBB 1,16 ini masih masuk kriteria ya. Kemudian maksimal beli kita di harga sekarang sudah di atas sekali ya. Sehingga di sini harus menambah modal kita 52% ya. Jadi dia slow grower, kemudian PBB-nya 1,16, valuasinya kita 52%. Jadi simpulannya kalau beli sekarang ya, berarti kita harus menambah modal 52%. Namun untuk mengejar bagger bisa ya, masih ada 116%. Jadi ada potensi untuk bagger ya, tidak multi bagger. Kemudian perusahaan belum membagikan dividen, free cash flow-nya aman tadi semua ya. Sampai ke saham yang ada di bursa pun aman. Jadi simpulannya simpulan opini kita terhadap perusahaan ini adalah ya, yang pertama tentu saja kita di triwulan 4 ya, kita akan menunggu nanti supaya meningkat. Yang pertama IPS-nya ya. Yang kedua valuasinya yang sudah wajar, berarti di sini turun ya. Jadi yang kita tunggu lagi di triwulan berikutnya di sini ya, IPS-nya meningkat, dianggap saja misalnya di sini 96 ya. 96. Maka dia ini sudah hampir 10% ya. Coba kita kasih 97. Maka valuasinya masih di sekitar mahal, tetapi ada perbaikan yang jelas ya. Baik. Yang pertama, jadi simpulan kita tadi itu ya, kita menunggu IPS-nya membaik, harganya juga turun ya. Baik, itu yang kedua. Yang terakhir kita akan membahas Guna Nusa Era Mandiri ya. Guna Nusa Era Mandiri. Kita cek lagi perkembangannya. Bukannya. Sini. Guna. Emiten bergerak di bidang industri makanan kacang-kacangan, resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Terus apakah yang terbaru? Emiten kacang-kacangan guna melantai, ini berarti IPO nya saja ya, tidak ada laporan terbarunya ya. Oke, tidak ada laporan terbarunya ya. Kita lanjut saja ke pembahasan sahamnya ya. Ada Guna nih keberapa ya? Oke, yang ketiga. Ada dua data, triwulan 2 dan triwulan 3. Triwulan untuk book value, untuk modal ini meningkat ya, tapi keuntungan bersihnya turun ya.
modal meningkat, keuntungan bersih turun. Ada anomali di sini ya. Kemudian dari harga ada peningkatan, aset lancar meningkat, hutang meningkat, ya, tanggungan menurun. Jadi di sini mix ya, semua data ini yang tertera, valuasinya mix, kemudian ketahanan perusahaan juga mix ya. Baik, untuk keuntungan sekaya triwulan 1 ini, triwulan 2 ini kok Q3. Triwulan 2 18%, berarti dia termasuk fast grower. Namun sekarang 12,40 dia jadi stalwart saja ya. Dia pindah jadi stalwarts. Kemudian ini harga sekarang dibandingkan nilai buku sudah 70% lebih mahal. Jadi karena di stalwart berarti kita kasih seperti ini ya. Dia bertumbuh wajar, tetapi istilah kalau di stalwart masuk di PBB 1,7 itu termasuk ya, sudah termasuk besar kalau menurut saya, tinggi ya. Untuk maksimal beli pun kita tidak dapat diskon lagi, tapi kita harus menambah 37% plus dibantu ya, dikuatkan oleh tidak adanya dividen. Untuk free cash flow menurun tetapi masih besar ya. Selancar tadi oke semua ya. Terakhir pengendali juga tidak melakukan trading atau jual beli ya. Sehingga kita sampai pada opini akhir kita untuk perusahaan ini adalah tentu saja berarti di sini permasalahannya ada dua saja ya. Yang pertama harga ya, ini harga yang harus turun ya. Dan yang kedua adalah kita akan melihat ini ya, dividen payout ratio-nya juga meningkat. Jadi ada dua yang kita tunggu untuk triwulan 4 nanti, yaitu harganya turun dan DPR meningkat. Oke, demikian pembahasan kita untuk kali ini ya, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini hanyalah bahan pertimbangan tambahan atau edukasi. Silok, tins dan guna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.